Eh, Selamat pagi Pak Abdul dan teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan apa yang kami pelajari dari modul THI Basic Computer Exploitation, yang terdiri dari yang pertama Vulnerability, Basic Pen Testing, dan Kenobi, dan akhirnya Steel Mountain. Untuk pertama kita jelaskan Vulnerability dulu. Saya perkenankan Bang Zaki, silakan boleh share screen dulu. Ya, pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan lab TRIHACME Vulnerability. Lab ini membahas proses pengujian keamanan web server, mulai dari enumeration, exploitation, hingga privilege escalation untuk mendapatkan akses root. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkahnya berdasarkan hasil praktik yang saya lakukan. Pertama, mendapatkan target mesin IP. Pada tahap awal, modul Vulnerability ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjalankan mesin target yang sudah disediakan oleh TRIHACME. Setelah kita menekan tombol start, mesin platform akan otomatis membuat sebuah instance mesin vulnerable yang nantinya akan kita eksploitasi. Nah, setelah mesin selesai dijalankan, kita akan mendapatkan informasi penting, yaitu target IP address. Nah, seperti yang terlihat pada screenshot ini, TRIHACME memberikan IP target. IP inilah yang akan kita gunakan pada semua proses enumerasi, scanning, dan eksploitasi selanjutnya. Nah, selanjutnya melakukan reconnaissance. Setelah saya mendapatkan IP target dari TRIHACME, langkah pertama yang saya lakukan dalam proses reconnaissance adalah melakukan scanning menggunakan Nmap. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui port apa saja yang terbuka, service apa yang berjalan, serta versi dari service tersebut. Ini sangat penting karena dari sinilah kita bisa menentukan celah yang dapat dieksploitasi. Nah, pada screenshot ini saya menjalankan perintah map -vpn, kemudian IP target. Nah, penjelasan itu -sp digunakan untuk mendeteksi versi service yang berjalan pada masing-masing port, dan -pn digunakan untuk melakukan scanning tanpa host discovery. Jadi meskipun target tidak merespon ping, Nmap tetap memaksa melakukan scan ke host tersebut. Nah, setelah proses scanning selesai, kita mendapatkan hasil berikut: port 21, port 22, port 139 dan 445, port 3128, dan yang penting adalah port 3333 menjalankan Apache. Itulah port yang nanti menjadi bagian penting untuk proses eksploitasi web server. Nah, selanjutnya mengakses web vulnerability. Nah, setelah saya melakukan scanning menggunakan Nmap dan menemukan bahwa port 3333 terbuka serta menjalankan service Apache, langkah selanjutnya adalah mencoba mengakses web tersebut melalui browser. Pada screenshot ini saya membuka URL http://ip target dan memasukkan portnya 3333. Nah, ketika halaman tersebut dibuka, muncul sebuah website bernama University yang tampak seperti halaman kampus atau portal informasi pendidikan. Dari tampilan awalnya, kita bisa melihat bahwa ini adalah situs web statis yang menampilkan menu seperti home,
about, courses, teacher, dan sebagainya. Nah, tujuan saya pada tahap ini adalah melakukan enumerasi lebih lanjut, yaitu melihat apakah ada fitur atau direktori tertentu yang bisa disalahgunakan. Biasanya pada mesin vulnerable seperti ini, kita mencari halaman login, fitur upload file, direktori tersembunyi, atau input yang bisa dieksploitasi. Nah, selanjutnya, directory enumeration. Nah, karena saya tidak menemukan fitur yang bisa langsung dieksploitasi ditampilkan pada awal website pada port 333, langkah berikutnya adalah melakukan directory enumeration untuk mencari direktori tersembunyi yang tidak ditampilkan secara publik. Nah, pada tahap ini saya menggunakan tools GoBooster dengan perintah seperti ini. Nah, pada hasil GoBooster yang terlihat di sini, kita menemukan beberapa direktori penting, yaitu image, CSS, JavaScript, dan internal. Dari semua direktori yang muncul, direktori yang paling mencurigakan adalah internal, karena image, CSS, dan JavaScript biasanya hanya berisi file statis. Untuk tampilan website internal terdengar seperti sesuatu yang hanya boleh diakses oleh admin atau merupakan bagian private dari aplikasi. Nah, biasanya pada mesin seperti Vulversity, di direktori internal inilah yang berisi fitur sensitif seperti halaman upload, halaman admin, atau file yang bisa digunakan untuk masuk ke sistem. Nah, langkah selanjutnya, nah, setelah menemukan direktori internal, dari hasil GoBooster, saya langsung mencoba mengaksesnya melalui browser menggunakan URL seperti ini. Memasukkan IP target, portnya, lalu internal. Dan hasilnya seperti yang terlihat pada screenshot ini. Di dalam direktori tersebut terdapat sebuah halaman yang berisi forum upload file. Halaman ini langsung menjadi sangat penting karena fitur upload adalah salah satu mekanisme yang paling sering memiliki kelemahan keamanan. Pada forum ini ada tulisan untuk memilih file dan tombol submit. Namun ketika saya coba mengupload file secara acak, halaman menampilkan extension not allowed. Ini berarti server memiliki validasi ekstensi file sehingga tidak semua file bisa diupload. Biasanya hanya file seperti JPEG, PNG, atau GIF yang diperbolehkan. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa halaman upload pada direktori internal hanya menerima ekstensi tertentu, langkah selanjutnya adalah mencoba menembus validasi ekstensi file tersebut. Pada tahap ini saya menggunakan Blob Suite karena Blob Suite sangat cocok untuk melakukan manipulasi request HTTP dan menguji berbagai payload dengan lebih cepat dan otomatis. Pertama, saya melakukan upload file seperti biasa melalui browser, tetapi request-nya saya intercept menggunakan Blob Suite. Lalu saya kirim ke tab intruder. Ya. Di Blob Suite intruder saya fokus pada bagian file name refshell.php. Nah, bagian inilah yang menentukan ekstensi file yang kita upload dan merupakan target untuk di. Nah, langkah yang saya lakukan menandai bagian ekstensi file yang posisi payload. Misalnya ya seperti ini. Jadi seperti ini. refshell.php itu S. Kemudian mengatur payload tipe menjadi simple list dan mendaftarkan payload dengan berbagai ekstensi PHP alternatif yang sering digunakan seperti .php, .php3, .php4, .php5, dan .html. Nah, setelah semua payload disiapkan, saya menjalankan serangan dengan memilih start tag. Nah, kemudian mengirimkan request upload berkali-kali masing-masing dengan ekstensi file yang berbeda. Dari hasil pengujian, saya menemukan bahwa ekstensi .html diterima oleh server
sedangkan .php yang lainnya ditolak. Ini adalah momen penting karena .html secara fungsional masih dianggap sebagai file PHP oleh web server, sehingga kita bisa menjalankan kode PHP di dalamnya. Jadi dengan informasi ini saya akhirnya dapat mengupload resep cell menggunakan ekstensi refcell.html. Kemudian setelah sebelumnya saya melakukan bypass validasi ekstensi menggunakan Browser dan menemukan bahwa ekstensi.html diterima oleh server, langkah selanjutnya saya melakukan upload file resep cell dengan ekstensi tersebut. Pada tahap ini saya kembali ke halaman upload di direktori internal, kemudian saya memilih file resep cell yang sudah saya ubah menjadi refcell.html. Nah, ketika saya klik submit, halaman menampilkan sukses. Ini menunjukkan bahwa file berhasil diupload ke server tanpa ditolak. Jadi pada tahap ini saya sudah berhasil menempatkan payload dalam server. Selanjutnya saya tinggal mencari patch file upload tersebut dan menjalankan resep cell untuk mendapatkan akses ke sistem. Nah, selanjutnya mendapatkan resep cell dan mengambil user. Nah, setelah file resep cell berhasil saya upload ke server, langkah berikutnya adalah melakukan koneksi balik menggunakan Netcat. Pertama-tama saya membuka terminal dan menjalankan perintah nc lvnp dan 1234. Perintah ini digunakan untuk membuka listener pada port 1234, yaitu port yang sudah saya set sebelumnya di resep cell. Jadi ketika file.html dieksekusi di server, sel akan langsung terkoneksi ke mesin saya melalui port ini. Nah, tidak lama kemudian listener aktif, resep cell langsung masuk, terlihat pada terminal bahwa datang dari IP target, menandakan bahwa payload saya berhasil dieksekusi. Saat saya cek user dengan perintah wami, server mengembalikan hasil data, yang berarti saya sudah mendapatkan akses sebagai user. Selanjutnya saya mulai melakukan navigasi ke direktori home untuk mencari file flag, yaitu dengan perintah cd home, kemudian ls, dan di direktori tersebut ada file build dan ubuntu. Saya masuk ke folder tersebut, cd build, ls, dan di dalamnya saya menemukan file user.txt. Untuk membaca isinya saya gunakan cat user.txt, dan akhirnya saya mendapatkan flag pertama. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil mendapatkan flag pertama, yaitu user.txt melalui user cell yang berhasil saya tanam sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah privilege escalation. Pada tahap ini, setelah berhasil mendapatkan akses sel sebagai user www.data, saya melanjutkan proses privilege escalation untuk memperoleh hak akses root. Langkah selanjutnya adalah mencari kemungkinan untuk meningkatkan hak akses menjadi root. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sistem, saya menemukan bahwa sistem ini menjalankan sistem D dan menemukan file bernama system.ctl. Dan juga user data memiliki izin untuk membuat file service di direktori /tmp. Ini membuka peluang untuk membuat sebuah sistem D service yang menjalankan perintah tertentu sebagai root. Nah, kemudian mengambil flag root. Saya kemudian membuat sebuah file service sementara di TMP. Service ini saya desain agar saat dijalankan oleh sistem D yang mengeksekusi perintah yang membaca isi file root/root.txt dan menyimpannya ke dalam file output di direktori /tmp. Setelah service berjalan, saya masuk ke direktori /tmp dan menemukan file hasil eksekusi service. Ketika file output tersebut dibuka, saya berhasil mendapatkan root.txt.
yaitu flag terakhir untuk menyelesaikan lab. Yang menggunakan ini perintah cd.temp, kemudian ls, dan kemudian membaca file output dan get output dan mendapatkan root flag-nya. Ya, demikian penjelasan mengenai modul Pulversity sebagai bagian dari pembelajaran Basic Exploitation and Computer Network Technique. Oke, baik. Kemudian setelah Pulversity kita masuk ke basic pen testing ya. Saya persilakan Bang Alif untuk mempersiapkan bagian modulnya. Coba. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic pen testing di TryHackMe. Pertama, saya melakukan scanning menggunakan Nmap dengan parameter strip SC, strip SV, dan strip A. Strip SC menjalankan skrip bawaan Nmap untuk probing otomatis. Strip SV digunakan untuk mendeteksi versi service, dan strip A menyalakan OS detection, tracer route, dan aggressive scan. Dengan ini, saya bisa mendapatkan gambaran layanan apa saja yang terbuka di target. Di bagian ini terlihat bahwa host sedang aktif dan bisa diakses. Latensi 0,22 detik menunjukkan jarak jaringan sekitar 2-3 hop sesuai tracer route yang akan muncul nanti. Nmap juga mencoba mendeteksi sistem operasinya. Terlihat bahwa mesin berjalan di Linux kernel 4.15. Informasi ini membantu menentukan teknik privilege escalation nanti. Tracer route menunjukkan bahwa mesin target berada di jaringan internal TryHackMe dengan 3 hop jarak dari saya. Ini normal ketika menggunakan VPN mereka. Berikutnya hasil scanning menunjukkan beberapa port penting yang terbuka. Port 22 adalah SSH, kemungkinan besar nanti digunakan untuk remote login. Port 80 digunakan untuk web server APC, ini biasanya sumber enumerasi web. Port 139 dan 445 adalah Samba, tempat yang sering digunakan untuk file sharing dan berpotensi untuk dieksploitasi. Port 8009 adalah service AJP untuk APC Tomcat. Port 8080 menampilkan halaman Tomcat Manager. Semua port ini akan menjadi titik masuk untuk eksploitasi berikutnya. Setelah melihat port 80 terbuka dan ada web server APC, saya melakukan enumerasi direktori menggunakan GoBooster. Saya menggunakan mode dir untuk mencari folder atau file tersembunyi di web server, lalu saya menentukan URL target. Dan memakai wordlist bawaan yaitu direktori list 2.3 medium.txt. Dari hasil scanning, GoBooster menemukan sebuah direktori menarik yaitu development, statusnya 301. Artinya folder tersebut memang ada dan server mengarahkan ke URL development. Direktori ini sangat penting untuk dianalisis karena biasanya berisi file-file development, backup, atau script yang bisa mengandung celah. Selanjutnya saya menemukan file dev.txt di dalam direktori development. File ini berisi catatan aktivitas developer yang ditulis oleh dua user, K dan J. Dari catatan ini saya mendapatkan beberapa informasi penting. 1. Server menggunakan APC dan baru saja dikonfigurasi. Yang kedua, ada layanan SMB yang juga baru di-setup oleh developer. Ini penting karena SMB sering menyimpan file atau share yang bisa diakses tanpa autentikasi. Yang ketiga, catatan paling penting, developer K sedang bereksperimen dengan APC Struts versi 2.5.12. Berikutnya saya membuka file j.txt. File ini berisi pesan pribadi dari user bernama K kepada user J. Di sini K mengatakan bahwa ia sudah mengaudit file etc shadow dan berhasil crack hash
password milik J dengan sangat mudah, serta menyuruh J untuk mengganti password secepatnya. Dari catatan ini saya mendapatkan dua informasi penting. Satu, ada user bernama J di sistem, dan ini akan sangat berguna untuk brute force dan enumerasi user. Yang kedua, password user J sangat lemah, sehingga kemungkinan besar kita bisa menebaknya atau brute force login SSH menggunakan word list umum. Pada tahap ini, saya menjalankan enum for Linux dengan opsi strip E untuk melakukan enumerasi lengkap terhadap service SMB di IP target. Tool ini digunakan untuk mencari workgroup, server, share, password policy, serta user-user yang terdaftar. Target menggunakan konfigurasi SMB berbasis workgroup, bukan domain Active Directory. Ini umum pada server kecil atau lab. Hasil ini menunjukkan bahwa server mengizinkan null session, yaitu login SMB tanpa username dan password. Ini adalah salah satu konfigurasi paling lemah dan memungkinkan kita membaca share anonymous tanpa autentikasi. Server hanya memiliki dua share, yaitu anonymous dan IPC $. Share anonymous dapat diakses publik, dan IPC $ adalah share khusus untuk komunikasi antar proses Windows. Bagian ini adalah bagian yang paling penting. enum for Linux berhasil menemukan 3 user Unix lokal, Key, Gen, dan Ubuntu. User inilah yang nanti bisa digunakan untuk brute force, login SMB, dan SSH. Ini sangat penting karena sebelumnya tidak ada user SMB yang terdeteksi, tetapi ternyata server menjalankan Samba yang terhubung dengan user Linux. Di bagian ini saya melakukan brute force SSH menggunakan Hydra. Saya menggunakan username Jan karena di teks sebelumnya username Jan lebih menonjol. Hydra kemudian mencoba semua password dalam word list secara otomatis ke server SSH di port 22. Hydra mulai melakukan brute force dan mencoba password satu persatu dari word list. Di sini kita bisa melihat status beberapa kali percobaan per menit dan estimasi waktu yang dibutuhkan. Setelah beberapa menit, Hydra menemukan password yang valid untuk user Jan, yaitu Armando. Dengan kredensial ini kita sudah bisa melakukan login SSH ke mesin target. Pertama saya mencoba untuk melakukan koneksi SSH ke mesin target menggunakan user Jan. Saat pertama kali terkoneksi, SSH memberikan peringatan bahwa host belum dikenal, sehingga saya harus melakukan konfirmasi manual. Saya ketik yes agar fingerprint host disimpan ke _host. Bagian ini menunjukkan bahwa koneksi ke server berhasil dilakukan dan proses autentikasi akan dilanjutkan. Setelah menerima peringatan tersebut, SSH meminta password untuk user Jan. Saat memasukkan password yang sebelumnya berhasil ditemukan melalui proses brute force Hydra, yaitu Armando, setelah diisi dengan benar, server menampilkan banner welcome to Ubuntu, yang artinya login berhasil dan saya sudah mendapatkan akses sel sebagai user Jan. Setelah login, sistem menampilkan informasi dasar seperti sistem load, penggunaan memori, versi kernel, dan alamat IP mesin target. Bagian last login menunjukkan kapan user ini terakhir digunakan sebelumnya. Di akhir muncul prompt seperti yang terlihat, yang berarti saya sekarang sudah sepenuhnya berada di dalam sistem sebagai user Jan dan siap melanjutkan ke tahap enumerasi. Setelah berhasil login sebagai user Jan, saya cek isi directory home-nya menggunakan ls-la. Hasilnya sangat minimal, hanya ada file.less.hst. Yang menarik di sini, kepemilikan directory ini masih dimiliki oleh root, bukan user Jan sendiri. Ini menandakan bahwa folder ini hampir kosong dan kemungkinan tidak ada informasi penting yang bisa digunakan. Selanjutnya saya naik ke directory home untuk melihat apakah ada user lain di sini. Dari
output terlihat ada 3 user, yaitu Jan, Kai, dan Ubuntu. User Jan sudah saya akses, jadi langkah berikutnya saya coba memeriksa direktori milik user Kai. Setelah kemungkinan berisi kredensial atau file sensitif yang bisa digunakan untuk privilege escalation. Setelah masuk ke direktori Kai dan menjalankan ls-la, bisa dilihat bahwa banyak file yang jauh lebih menarik dibanding user Jan. Ada file yang mencurigakan bernama pass.bak yang biasanya merupakan backup password. Selain itu ada directory .ssh yang mungkin berisi private key, kemudian ada .bash_history yang bisa berisi komen yang sebelumnya dijalankan oleh user Kai. Dari sini directory Kai terlihat sangat menjanjikan untuk mendapatkan akses lebih tinggi. Ketika masuk folder .ssh, ditemukan 3 file penting. File id._rsa adalah RSA private key yang bisa digunakan untuk login SSH sebagai user Kai. Kalau file ini tidak memiliki passphrase, kita bisa langsung gunakan untuk login. Jadi langkah berikutnya adalah melihat isi dari id_rsa. Setelah saya membuka file tersebut menggunakan perintah cat, terlihat bahwa key ini adalah encrypt RSA private key. Artinya private key ini tidak bisa langsung digunakan untuk SSH karena dilindungi passphrase. Namun karena file passphrase backup sebelumnya, pass.back, ada di directory home key, kemungkinan besar itu adalah password untuk mendeskripsi private key ini. Jadi tahap berikutnya, saya akan membuka file pass.back dan mencoba mendeskripsi key tersebut menggunakan passphrase tersebut. Di tahap pertama, saya membuat file baru bernama key_id.rsa yang akan digunakan untuk menyimpan private key, dan perintah nano key_id_rsa membuka editor nano agar saya bisa menyalin isi private key ke dalam file. Di dalam nano, saya melakukan paste seluruh isi private key yang diberikan instruksi. Private key ini diperlukan untuk proses cracking. Artinya harus dimulai dengan begin, open SSH private key, dan ditutup dengan end open SSH private key. Di bagian ini, saya memastikan bahwa file private key memang ada di sistem saya. Perintah ls-l digunakan untuk menampilkan izin dan ukuran file sebelum diproses lebih lanjut. Di sini saya mengubah permission menggunakan chmod 600. Permission ini wajib agar key bisa digunakan oleh SSH dan tidak dianggap insecure. Di bagian ini saya melakukan cracking terhadap private key menggunakan John the Ripper. Saya menggunakan wordlist RockU sebagai sumber password. Hasilnya John menemukan passphrase key yaitu beeswax, sehingga private key ini bisa digunakan untuk login SSH. Bagian ini saya menjalankan perintah untuk melakukan login SSH menggunakan private key, bukan menggunakan password biasa. Private key ini adalah file yang sebelumnya sudah saya crack passphrase-nya menggunakan John the Ripper. Berikutnya, SSH meminta passphrase dan private key tersebut. Saya masukkan passphrase yang sudah berhasil ditemukan, yaitu beeswax, dan proses login pun berhasil. Setelah passphrase benar, sistem menampilkan informasi OS Ubuntu menggunakan penggunaan disk, memori, dan list login user. Ini menunjukkan bahwa saya sudah berhasil mendapatkan akses sebagai user key. Hasil login sebagai user key, langkah pertama saya adalah mengecek isi dari home directory menggunakan perintah ls. Terlihat ada satu file penting bernama pass.back yang kemungkinan berisi password atau backup kredensial.
Selanjutnya saya menjalankan ls-la untuk menampilkan semua file termasuk file hidden. Di sini terlihat file pass.bak dengan permission RW, artinya hanya user key yang bisa membaca dan menulis file tersebut. Ini menunjukkan bahwa file ini memang sensitif. Setelah saya buka menggunakan perintah cat, file tersebut berisi password. Seperti yang bisa dilihat di sini, password ini adalah output terakhir yang diminta oleh modul Basic Pentesting TryHackMe sebagai flag atau bukti keberhasilan. Dengan ditemukannya password ini, maka proses eksploitasi selesai dan challenge berhasil diselesaikan. Sekian penjelasan untuk Basic Pentesting dari TryHackMe. Oke, terima kasih Mas Alip terkait ini. Basic penetration. Untuk selanjutnya di bab 3 kita ada Kenobi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syafa. Bang Syafa, silakan. Ya, coba share screen dulu. Ya. Oke, kelihatan. Ya, selanjutnya saya Muhammad Syafa akan menjelaskan terkait bab 3 yaitu Kenobi. Tujuan modul Kenobi. Pada course Kenobi di TryHackMe, kita diminta untuk meretas sebuah server, di mana di dalam server ini terdapat Samba sebagai tool untuk berbagi files, akses printer, dan shared resource lainnya. Kita akan memanfaatkan celah pada Samba, yang dimana saat kita menggunakannya ini kita bisa menggunakannya tanpa user maupun password untuk mendapatkan akses terhadap server tersebut, bahkan bisa mendapatkan akses rootnya. Kemudian step by step-nya, pertama kita akan men-scan servernya menggunakan nmap. Sini kita menggunakan nmap, kemudian IP dari si target. Sini kita bisa lihat terdapat 7 port yang terbuka, yaitu ada port 21, 22, 80, 111, 139, 445, dan 2049. Ini kita bisa lihat ada port 139 dan 445, di mana kedua port ini digunakan oleh Samba. Kemudian selanjutnya, kita akan melihat ada share apa yang tersedia di Samba. Itu kita menggunakan Samba Client. Ini komennya adalah Samba Client min L untuk mendapatkan list shares yang ada, kemudian / IP target. Sini kita bisa, ketika kita menjalankan komen ini, nanti kita juga akan diminta untuk memasukkan password. Tetapi kita bisa langsung menekan enter dan kita berhasil. Jadi kita bisa mengakses tambahnya tanpa menggunakan password. Di sini kita dapat ada 3 share, yaitu ada print, anonymous, dan ITC. Kemudian kita akan lanjut untuk mencoba mengakses anonymous share. Seperti tadi, kita menggunakan Samba client, / IP target, kemudian / share-nya. Dalam hal ini kita akan mengakses share anonymous. Seperti tadi juga akan diminta password, tapi kita bisa abaikan, langsung menekan enter. Kemudian kita sudah masuk ke anonymous share. Di sini kita bisa mengecek ada file apa saja di sini menggunakan perintah ls. Ini kita bisa lihat ada file log.txt. Kemudian di Samba kita bisa melihat kita bisa mengetahui ada file yaitu log.txt, tetapi kita tidak bisa membukanya. Jadi kalau kita mau melihat isi file log.txt, kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Untuk mendownloadnya kita menggunakan Samba client lagi, kita menggunakan Samba get min r, kemudian Samba /2 / IP target, kemudian share-nya itu anonymous. Setelah itu diminta mengisi password lagi, bisa kita abaikan lagi. Setelah itu nanti akan terdownload. Kita bisa ngecek di current working directory kita sudah ada file log.txt. Kemudian kita bisa mengecek di sini. Kita bisa membuka keseluruhan filenya menggunakan cat ya. Tetapi di sini saya mau mencari spesifik, yaitu menggunakan kata kunci FTP. Ini tidak bisa dapat, ada di sekitar
untuk mencari tahu port yang digunakan oleh FTP, ini dia di sekitar line 32. Ini saya coba mencari lebih tahu dan kita bisa tahu port yang benar-benar digunakan itu adalah port 21. Kemudian selanjutnya, kita juga sudah tahu ketika kita men-scan menggunakan Nmap, ada port 11 yang terbuka, yaitu service RPC bind. Dengan menggunakan ini, kita bisa memount directory yang ada di server yang ada sambangnya tadi ke server lokal kita, ke current directory lokal kita. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa scan menggunakan Nmap untuk mengetahui file apa yang directory apa yang bisa kita mount. Menggunakan Nmap minp 111 script nfs ls ntfs statfs nfs show mount, kemudian IP target. Di sini kita bisa tahu yang bisa mount itu adalah /var. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah tahu bahwa ProFTPD menggunakan port 21. Di sini kita bisa menggunakan netcat untuk mendapatkan versi yang digunakan. Di sini kita tahu versi ProFTPD yang digunakan adalah versi 1.3.5. Kemudian kita akan mencari tahu ada exploit apa yang tersedia pada ProFTPD 1.3.5 menggunakan set exploit. Sini kita tahu ada modul yang bernama mod copy. Kita bisa mengeksploitasi exploit ini. Di sini kita menggunakan perintah site cpfr yang dimana ini sebagai copy from. Jadi kita akan mengcopy file home/konobi.ssh/id/rsa yang dimana ini adalah private key SSH-nya. Kemudian kita menggunakan site cpto, yaitu untuk copy to. Kita akan mengkopinya ke directory mana. Dalam hal ini kita akan mengkopinya ke di bawah file directory var, karena kita tahu tadi kita bisa membind si directory var ini nantinya. Jadi kita akan menaruh kopinya itu ke /var/tmp/id/rsa. Kemudian di sini ada copy successful. Selanjutnya kita akan memounting directory var ke local directory kita, yaitu ke directory /mnt/kenobi. Pertama kita buat dulu directory-nya menggunakan perintah make directory mkdir/mnt/kenobi. Kemudian di sini sudah terbuat ya directory-nya. Kemudian kita akan memount directory var yang ada di IP ini ke /mnt/kenobi yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita bisa lihat setelah kita mount, kita bisa melihat ada folder apa saja, ada file apa saja di sini, dan di sini ada file tmp. Kita akan melihat isinya. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy copy private key yang sudah kita copy tadi ke /var yang tadi, di mana var-nya sudah kita mount. Jadi sekarang private key-nya sudah ada di directory kenobi. Kita akan mengkopinya dari /mount/kenobi/tmp/id/rsa ke current directory kita, dan kita sudah mendapatkan si private key-nya atau si id rsa-nya. Kemudian kita mengganti aksesnya supaya kita bisa menggunakan dia untuk login menggunakan SSH. Kemudian kita melakukan SSH -l private key-nya id rsa, kemudian user kenobi, kemudian add IP address-nya. Dan bisa dilihat di sini kita berhasil login ya sebagai user kenobi. Kemudian di sini kita bisa langsung mengakses file /home/kenobi/user.txt sebagai flag untuk si kenobinya. Kita dapatkan hasil yang ini.
Selanjutnya kita akan mencari tahu program apa saja yang bisa gunakan di server ini menggunakan si user Kenobi ini. Kita bisa menggunakan perintah find slash spasi min parm slash sama dengan s spasi min type f 2 lebih besar slash dev slash null. Di sini ada beberapa file. Di sini kita akan mencari file yang tidak biasa, yang tidak biasanya ada di server Ubuntu. Di sini kita bisa lihat ada file slash user slash bin slash menu. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa menjalankan si file tersebut dan kita mendapatkan 3 option. Ada 3 opsi yaitu status check, kernel version, dan ifconfig. Di mana setelah kita mencoba ketiganya itu, ternyata dia itu tiga-tiganya itu ternyata dia sama. Yaitu yang status check itu sama hasilnya ketika kita menggunakan curl min i localhost. Kemudian yang kernel version itu sama dengan menggunakan perintah uname spasi min r, dan yang ifconfig yang ifconfig sama dengan kita menjalankan perintah ifconfig. Nah, di sini kita akan mencoba mendapatkan akses root shell dengan mengecek program ini. Kita pindah ke directory tmp, kemudian mengcopy program /bin/sh, yaitu program shell ke curl. Jadi kita akan membuat membuat tiruan shell, kita beri nama curl. Kemudian memasukkannya ke path variabel sehingga si curl-nya ini nanti bisa diakses oleh si program user bin menu tadi. Kemudian kita jalankan, kemudian setelah kita membuat file curl-nya, kemudian kita ganti aksesnya sehingga bisa diakses oleh user yang digunakan pada user bin menu, kemudian kita ekspor path-nya tadi. Kemudian kita jalankan lagi, kemudian kita pilih yang status check, karena yang status check ini tadi yang menggunakan perintah curl, dan di mana curl-nya itu sebenarnya adalah aplikasi bin.sh atau program bin.sh. Dan setelah kita memilih option 1, dan kita bisa mengecek ID, ternyata kita sudah masuk sebagai root. Kita bisa mengecek usernya, UMI, dan benar kita adalah root. Kemudian kita bisa mengecek flag terakhirnya atau flag root, yaitu /root/root.txt. Seperti ini. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Safa. Kemudian setelah Kenobi ini ada Steel Mountain. Mas Dika udah siap belum? Oke, aman. Oke, saya perkenalkan. Silakan share screen. Wait, bentar. Share screen. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, mohon izin untuk melanjutkan. Di sini di bab terakhir yaitu Steel Mountain. Oke, berbeda dengan Kenobi sebelumnya. Untuk Kenobi sendiri itu kan dia mengeksploitasi target mesin-nya itu Linux ya, Linux based. Sedangkan Steel Mountain di sini dia menargetkan sistem operasi Windows. Nah, untuk step-stepnya sendiri pun juga tidak jauh berbeda, di mana ada recognition atau kita mencari informasi terkait target, service dan lain-lain yang bisa kita eksploitasi. Kemudian ada nanti selanjutnya itu initiate access, atau kita mencoba melakukan akses ke target, dan yang terakhir privilege escalation, mendapatkan akses root. Nah, untuk yang pertama di sini saya melakukan recognition atau mencari service yang bisa kita exploit menggunakan Nmap. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini ditemukan beberapa service open. Ada port 80, kemudian berapa ini? 135, 13 sekian bla 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 80. Nah, service yang kita bisa akses tanpa perlu melakukan login itu salah satunya adalah port 80 dan 8080 karena itu adalah port HTTP ya. Nah, kemudian untuk soal pertama itu kita ditanya untuk employee of the month itu siapa. Nah, di sini saya melakukan akses ke port 80 dan ditemukan awalnya hanya ditemukan sebuah foto saja tanpa informasi ini orang siapa.
lalu saya melakukan inspect elemen dan mencari source-nya. Nah, di sini saya menemukan source-nya dengan nama Billy Hesper. Nah, jadi untuk employee of the month-nya di sini adalah bernama Billy Hesper. Kemudian lanjut, di sini saya mencoba akses ke port 8080 dan ditemukan bahwa servernya dia menggunakan Regito HTTP file server dengan versi berapa ini? Ada versinya enggak ya? Oh, enggak ada. Sebenarnya informasi server itu bisa dilihat juga dari sini. Karena dari output dari Nmap sendiri sudah menunjukkan bahwa 8080 dia menjalankan server HTTP file server 2.3 atau versi 2.3 yaitu Regito. Nah, itu juga menjawab dari soal berikutnya, di mana di sini ditanyakan file servernya runningnya based on apa. Ini saya menjawab Regito HTTP file server. Kemudian di sini ditanya untuk CFI number exploit servernya apa. Nah, di sini saya bisa menemukan CFI 2014-6287. Ini bisa ditemukan di mana? Saya menemukannya ada di CVE ya, bukan CFI ya, cve.org. Nah, CVE sendiri itu apa? CVE itu common vulnerability exposure ya. Jadi vulnerability yang sudah ditemukan dan biasanya sudah di bug fix. Jadi ini bisa dipakai untuk dasar di industri cyber untuk jadi pedoman dalam melakukan exploit atau melakukan dari blue team untuk pencegahan dan lain-lain. Ini bisa berdasarkan dari CV ini. Nah, untuk Regito HTTP file server sendiri untuk CV-nya adalah CV 2014-6287 atau namanya exploit-nya ada di remote code execute RCE. Nah, ini tampilan web dari cve.org. Ya, bisa temukan ya. Nah, kemudian setelah saya melakukan recognition dan menemukan beberapa port service yang open, lanjut ke step selanjutnya yaitu initiate access, atau saya mencoba melakukan akses ke target. Nah, di sini ada pertanyaan, use metaexploit to get initiate seal. What is the flag? User flag. Nah, jadi di sini saya harus mencari user flag. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, saya menggunakan toolkit bernama metaexploit. Nah, metaexploit sendiri ini tools yang cukup umum digunakan di dunia cyber security. Kenapa? Karena dia itu berisi berbagai macam modul kalau bisa dibilang. Jadi kita bisa melakukan, salah satunya exploit tadi Regito itu ya. Selain itu juga ada berbagai macam. Itu sangat umum digunakan untuk di dunia pentester. Nah, selanjutnya, untuk step-stepnya di sini bisa digunakan MSF console. Kemudian saya mencari modul Regito dan ditemukan modulnya adalah exploit Windows HTTP Regito HVS aside. Nah, ini perintahnya adalah menggunakan use exploit bla bla bla. Kemudian ini parameter yang perlu disesuaikan untuk menggunakan modul Regito tersebut, di mana yang pertama rhost ini adalah IP dari si targetnya. Jadi saya harus tahu IP targetnya tadi berapa. Kemudian port yang open, di sini saya mencoba melakukan exploit di 8080. Kemudian lhost adalah IP mesin saya atau Linux saya. Lalu untuk lport ini adalah port listener. Jadi nanti saya bisa menjalankan exploit ini di port berapa seperti itu. Nah, untuk perintah execute-nya adalah exploit. Nah, oke, di sini untuk tampilan dari metaexploit-nya. Bentar. Nah, di sini saya sudah berhasil login, berhasil masuk. Lalu saya mencoba mencari user flag
dengan mencari di patch user Bill Harper desktop user.txt. Oke. Nah, nih, ini saya mendapatkan untuk user flag-nya, benar ya di desktop user.txt. Nah, selanjutnya privilege escalation atau tahap ketiga kita berusaha menaikkan user escalate-nya ke root ya. Jadi saya punya akses root atau administrator. Nah, kemudian untuk pertanyaannya di sini, what is the name of the service which show up as a unquote service part vulnerability? Ini jawabannya Advanced System Care Service.9. Nah, nanti saya jelaskan di sini saya mendapatkan ini dari mana. Nah, untuk melakukan eskalasi ke root, di sini saya menggunakan baik lagi toolkit ya, namanya powerup.ps1. Bukan tool sih namanya sih, istilahnya apa ya? Untuk powerup.ps1 ini itu script untuk script PowerShell. Ini biasanya dipakai untuk pentester untuk melakukan privilege escalation. Ya, ini juga sangat umum dipakai untuk privilege escalation di Windows. Oke, untuk mendapatkannya, saya melakukan download dulu di HTTP GitHub yang sudah disediakan di modul tryhackme. Lalu saya melakukan upload ke PC target ya, di PC milik Bill tadi. Saya taruh di desktop, di patch desktop. Oke. Setelah itu saya melakukan load untuk power up tadi. Nah, di sini untuk perlu digarisbawahi atau perlu diperhatikan bahwa beberapa parameter yang nanti menjadi output dari power up.ps1 yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita mencari output yang menjalankan sistem yang punya akses sistem atau lokal sistem. Kemudian di sini bisa diakses oleh Bill juga. Lalu Bill punya privilege atau kemampuan untuk melakukan reboot sistemnya. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk agar si Bill ini bisa mengaktifkan payload yang nanti akan saya inject. Jadi ketika pilotnya sudah dimasukkan, ketika Bill punya akses restart, nanti dia bisa mematikan dan menyalakan lagi service seperti itu. Nah, yang poin terakhir di sini patch terdapat spasi dan tidak memiliki tanda kutip 2. Kenapa? Karena jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa di-exploit ya. Jadi tidak rentan atau tidak vulnerable. Nah, kemudian selanjutnya, oke, apa nih? Outputnya kemarin lupa saya screenshot ya. Oke, langsung saja. Jadi tadi untuk outputnya, di sini saya bisa menemukan bahwa service yang berjalan atau vulnerable adalah Advanced Code System Care Service 9. Jadi ini menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Di mana ini minta untuk unquote service patch vulnerable. Nah, ini saya mendapatkan output atau jawaban Advanced System Care Service 9. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, what is the root flag? Nah, oke, ini kita mulai melakukan exploit atau privilege escalation. Nah, setelah diketahui tadi service yang open adalah advanced bla 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 tadi, lanjut ke start exploit-nya. Di sini saya membuat payload dengan format .exe. Untuk stepnya di sini bisa menggunakan MS Venom.
Ini juga disediakan juga di modul TryHackMe-nya. Nah, untuk pilot sendiri saya beri nama advance.x, yang mana ini nanti akan diupload ke mesin targetnya atau mesinnya build ya. Oke. Setelah membuat pilot, saya membuat listener, yang mana nanti ketika pilot itu di-execute, maka listener ini akan mendapatkan feedback dari pilot yang sudah berjalan. Nah, pilot itu tadi bisa berjalan apabila si build berhasil melakukan restart service ya. Jadi ini menjawab juga kenapa tadi build harus punya privilege atau akses build punya privilege untuk melakukan restart agar pilot ini bisa berjalan, dan si listener bisa menangkap atau mendapatkan feedback dari pilot yang sudah berjalan tadi. Nah, setelah pilot sudah dibuat, listener sudah dinyalakan, kemudian saya melakukan upload dari upload di patch yang tadi sudah ditemukan. Nah, ini hasil dari powerup.ps1 tadi. Selain dari service yang vulnerable atau rentan, di sini juga ditemukan patch yang memiliki spasi dan tidak dia-update oleh tanda kutip. Nah, ini patch-nya. Nah, ini sebenarnya tidak ada tanda kutipnya ya. Ini salah tulis ini. Jadi patch yang ditemukan adalah program file x86 IOBIT advance. Nah, di sini saya menimpa dengan file yang sama. Nah, ini kenapa pilot saya diberi nama advance.exe adalah saya bertujuan untuk menimpa file existing yang sudah ada. Seperti itu. Jadi pilot saya tidak akan terdetek oleh antivirus atau dicurigai sebagai malware ya, karena saya di sini pertama patch-nya itu memang vulnerable, kedua saya menimpa file existing. Seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah diupload, nah ini sudah ke-upload ya. Saya menggunakan user build tadi, kemudian melakukan restart service. Untuk komennya di sini saya pakai SC Stop Advanced System Care Service 9, di mana saya restart service tadi yang vulnerable, dan kemudian menyalakannya kembali dengan SC Start Advanced bla 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 bla. Kalau sudah, di sini saya mencari, oh ya maaf, setelah service di restart, tentunya listener harus, kalau berhasil, maka listener sudah bisa melakukan akses ke user root. Nah, di sini ditunjukkan bahwa saya berhasil masuk ke user root dan mencari root flag untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Nah, root flag-nya ditemukan ada pada user administrator desktop ya, dengan nama root.txt. Nah, ini saya berhasil menemukannya untuk root flag-nya dan menjawab pertanyaan sebelumnya. Oke, tambahan sebenarnya di sini masih ada, maaf. Oke, sebentar Mas, saya mau share ulang lagi. Mana tadi share screen? Sebentar. Oke. Udah kelihatan ya? Ya. Oke, tambahan di sini sebenarnya saya belum berhasil menyelesaikan task keempat, di mana di sini diminta untuk melakukan exploit. Metodenya sama, melakukan exploit dengan menargetkan Windows, cuman di sini tidak diperbolehkan menggunakan meta exploit atau toolkit yang tadi saya pakai. Nah, di sini dari TryHackMe menyediakan pilot berupa Python. Kelihatan? Oke. Ya, Pilot ini tidak bisa saya eksekusi. Kenapa? Karena dia menggunakan URL lib2, di mana URL lib2 itu adalah, mana tadi URL lib2? Nah, URL lib2 adalah modul yang hanya tersedia di Python versi kedua. Nah, masalahnya di sini untuk
sistem operasi Linux yang umumnya sekarang dipakai atau versi terbaru sekarang dia menggunakan Python versi 3. Nah, terus misal bisa tidak kalau misal saya memaksa menggunakan Python versi 2 di Linux saya. Nah, ini sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena eh, secara default menggunakan Python 3 itu karena berupa upgrade ya dari Python 2 yang mungkin ada vulnerable atau ada bug atau semacamnya. Jadi tidak dianjurkan untuk memaksa Linux atau sistem operasi kita di downgrade menggunakan Python versi kedua. Nah, jadi pilot yang diberikan oleh TrackMe ini sebenarnya sudah tidak valid atau sudah expired ya. Nah, sebenarnya masih ada metode lain untuk melakukan exploit tanpa menggunakan meta exploit. Masih sama menggunakan Python juga dengan Python 3, cuman di sini saya belum ada kapasitas untuk membuat pilotnya. Jadi di sini untuk teks keempat saya belum bisa kerjakan. Jadi di sini masih kosong ya. Saya sudah coba mencari beberapa tutorial di YouTube juga dan kebanyakan untuk tutorial itu dikerjakan rentang waktu mungkin beberapa 6 bulan atau setahun yang lalu, bahkan ada yang sampai 4 tahun. Yang mana itu sistem operasinya masih belum di patching ya atau belum di upgrade ke versi Python 3. Jadi masih bisa. Nah, saya menemukan yang terbaru juga sama, masih tidak bisa juga karena memang URL 2 itu sudah tidak ada seperti itu karena sudah di-upgrade ke Python 3. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait modul keempat atau bab terakhir Steel Mountain. Saya kembalikan lagi ke Mas Medawi, bisa dilanjutkan Mas. Oh iya, oke. Oke, makasih Mas. Ternyata emang bener ya, bahaya juga kalau misalkan downgrade ke Python 2 dan lumayan invasive juga ya buat OS. Ya, Jadi kayak existing, jadi nggak apa-apa Mas. Jadi siap-siap. sampai situ aja. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil itu kebanyakan dari modul yang ada itu sering terjadi adalah perangkat lunaknya itu belum diupdate. Jadi mungkin dari sisi developer membarui perangkat lunak itu penting ya. Kemudian Siap. dari sisi kita itu ya kadang suka ada aja cara-cara unorthodox kayak misalkan di Steel Mountain itu ternyata port 8080 itu titik lemahnya gitu. Ya bisa di ini mungkin menarik ya try hack me kan. Gak ada ruginya buat langganan sih. Itu dia ya kelebihan langganan. Oke, sampai situ aja ya. Terima kasih Pak Abdul jika ini setelah menonton video ini kami harap dapat berguna. Kami pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih.